Kalau kita bicara angka, Pak, 104 triliun itu ini kategori besar apa kecil, Pak? Besar sekali. Dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Yang sudah tertangkap, Pak, di KPK yang Bapak waktu dulu tanganin. Ya, dulu itu sebenarnya kemarin kalau kasus bansos itu ditangani, bisa jadi lebih besar dari itu. Oh. Bisa jadi lebih besar dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat siang nih, Pak. Selamat siang. Ya, gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Pak, ini hari ini ada berita yang cukup menggemparkan, Pak. Karena yang nangkap Jaksa Agung, Pak. Oh, gitu. Ya, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, Pak, bukan KPK, Pak. Dan angkanya lumayan besar, Pak. Ya, ini saya baca berita dari Kompas, Pak, ya. Dengan judul disebut korupsi hingga rugikan negara lebih dari 100 triliun. Surya Darmadi tak masuk akal katanya, Pak. Iya. Kok bisa korupsi sebesar itu, Pak? Dan yang nangkep bukan KPK lain itu, Pak. Iya. Memang begini, kalau korupsi terkait dengan sumber daya alam, itu potensi kerugiannya selalu besar. Harusnya selalu besar. Dulu KPK pernah beberapa kali menangani kasus terkait dengan korupsi di sumber daya alam. Dan itu besar-besar. Tapi KPK dulu, bukan sekarang, ya, lain. Ya memang korupsi terkait dengan sumber daya alam ini penting untuk dijadikan prioritas. Karena bukan sekedar kekayaan alam yang hilang, tapi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu dampaknya kemana-mana. Dampaknya contohnya kepada kualitas hidup, kualitas kehidupan. Dan belum lagi masalah bencana dan lain-lain. Jadi itu masalahnya serius. Dan kalau terkait dengan sumber daya alam ini, memang ketika upaya untuk memulihkan, memperbaiki, itu perlu biaya yang sangat besar. Jadi nggak terkejut ketika nilainya sampai 100 triliun. Memang di kasus ini, seingat saya Pak, yang saya pahami ya, itu adalah terkait dengan alih fungsi hutan. Iya. Jadi hutan biasanya tuh hutan yang memang bukan hutan untuk kepentingan produksi biasanya. Itu dialihkan menjadi perkebunan. Alih-alih kemudian dipakai perkebunan, justru malah di hutan itu kayunya diambil, kemudian keuntungan dari pengambilan kayu itu dipakai untuk bikin perkebunan. Itu modus yang sering terjadi. Ketika itu yang terjadi, pada dasarnya dia modal untuk perkebunannya kecil karena sudah dapat dari hutan yang diambil, dibersihkan, diambil semua nilai-nilai nilai-nilai potensi ekonominya. Dan memang seharusnya aparatur di sana yang melakukan pengawasan dan penjagaan itu. Jadi korupsinya itu walaupun Surya Darmadi itu berbuat, pastinya ada aparaturnya yang ikut memuluskan perbuatan itu. Kalau main sendiri berat, Pak, nggak mungkin. Jadi terjadinya pasti seperti itu. Karena ada aparatur yang kemudian baik itu level menteri, level dirjen mungkin, atau gubernur atau pejabat lainnya yang punya kekuasaan atau kewenangan soal itu. Kemudian dia melepaskan, tentunya pelepasan hutan itu dilakukannya dengan melanggar hukum tentunya. Yang melanggar hukum itu biasanya dimulai dengan adanya transaksi, pemberian suap lah atau apapun lah itu. Kalau dipikir-pikir ya, diberinya berapa sih? Tapi kerugian negaranya besar sekali. Makanya itulah jahatnya korupsi. Korupsi makanya bisa dikaitkan dengan suatu pengkhianatan kepada negara. Kenapa? Karena aparatur itu dikasih tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga kekayaan negara, dan kemudian dia lalaikan, dia khianati dengan diberikan sesuatu dan dampaknya lebih besar. Ini contoh aja 104 triliun ya. Itu dampaknya sih di kata Jampitsus sih Pak 99,2 triliun sih Pak. Iya, itu kerugian perekonomian. Dan kerugian langsungnya 4,9. Ya, 4,9 triliun. Iya. Dan alhamdulillah kemarin yang saya perhatikan dari Kejaksaan Agung berhasil menyita 5 triliun. Itu prestasi yang luar biasa itu. Bagus sekali. Pertanyaannya,
Kan ini harusnya kan tugasnya KPK atau emang bukan wilayah KPK, Pak? KPK mestinya berwenang, harusnya berwenang. Cuman masalahnya tadi, apa nggak kelihatan? Kalau nggak semangat ya gimana, kan gitu kan. Dan untuk bisa melakukan tugas penegakan hukum yang besar seperti itu butuh effort yang besar, butuh suatu proses yang konsisten, dan butuh semangat. Kalau pimpinan KPK-nya semangat berantas korupsinya cuma sekedarnya, ya nggak bisa. Tapi ya KPK juga kan nangkepin juga, Pak, ya, walaupun kelasnya hanya bupati, wali kota gitu, Pak. Jadi gini, harusnya memang penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi itu ada polisi, ada jaksa, itu yang reguler ya, yang berjalan selama ini. Dan kemudian karena dianggap penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi itu nggak optimal atau nggak efektif, maka dibentuknya KPK. Jadi KPK itu mestinya harus lebih besar. Betul. Secara kewenangannya aja KPK tidak boleh nangani perkara kecil. Siapa yang bilang nggak boleh? Undang-undang. Jadi yang ditangani itu harus penyelenggara negara. Tapi bupati itu penyelenggara negara yang kecil mestinya ya, atau tadi level kategori kecil itu gitu dari ya. Angka atau dari apa, Pak? Ada dua, dari subjek perbuatan, subjeknya, ada juga dari objeknya. Kalau objeknya itu dari perbuatan korupsinya atau hasilnya. Tapi dari subjeknya, bisa saja subjeknya itu pejabat yang tinggi. Contoh, subjeknya menteri, terima suap 100 juta. Nilainya mungkin kecil, tapi subjeknya besar. Bisa jadi seorang bupati terima suap mungkin 200 miliar ya. Bupatinya mungkin nggak terlalu besar, tapi objek dari korupsinya besar. Tapi apapun itu mestinya penting ya untuk dilakukan dengan konsisten. Kalau KPK kan sementara ini sudah nggak besar perkara-perkara ditangani dan jarang. Jadi problemnya dua. Tapi kan dengan jaksa ini Jaksa Agung bisa nangkepin yang besar kan gitu, Pak ya. Dan balik lagi, tadi kan Bapak bilang bahwasanya tidak mungkin Darmadi main sendiri gitu Pak ya. Iya, betul. Seharusnya kan ada pihak-pihak lain yang terlibat gitu. Aparaturnya, betul. Karena angkanya kan besar, pasti kan yang dirugikan, apalagi kan sampai 99 triliun kan gitu, Pak. Dampak ekonomi ke negara gitu, Pak. Kerugian perekonomian. Ya, jadi memang korupsi itu dilihat dari dua perspektif. Kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Jadi bisa jadi terjadi kerugian perekonomian negara. Cuman cara menghitungnya ya tentunya kita harus melihat dari hasil penghitungan. Cuman tadi yang dikatakan bahwa ini perkara besar dan perkara yang sungguh-sungguh terkait dengan sumber daya alam ya. Dan pola-pola seperti ini sepertinya banyak. Sehingga kita berharap semoga ke depan penegakan hukum terkait dengan kejahatan korupsi di bidang sumber daya alam betul-betul menjadi perhatian. Karena tadi kerugiannya besar. Kalau kita bicara angka, Pak, 104 triliun itu ini kategori besar apa kecil, Pak? Besar sekali. Dibandingkan yang sebelumnya yang sudah tertangkap, Pak, di KPK yang Bapak waktu dulu tanganin. Ya, dulu itu sebenarnya kemarin kalau kasus bansos itu ditangani, bisa jadi lebih besar dari itu. Bisa jadi lebih besar dari itu. Cuman kan masalahnya cuma ditangani suapnya. Saya yakin apa, Pak, lebih besar dari 104T itu, Pak, yang bansos. Karena kan saya penyidik, saya bisa memahami. Saya bisa memahami dan saya tahu ceritanya seperti apa. Dan nilai anggaran yang dikelola dalam kegiatan bansos kan nilainya besar. Betul. Potensi kerugiannya juga sekian persen. Itu bahasa-bahasa yang saya dengar ya dalam penjelasan dari banyak pihak. Tapi dari situ kemudian tergambar bahwa itu besar sekali. Apalagi bentuknya uang langsung. Beda seperti yang ini, bedanya bentuknya bentuk ini ya. Bentuk yang tidak uang langsung. Betul. Tapi bisa menyita 5 triliun itu suatu prestasi yang bagus. Ini prestasi loh. Kalau KPK-nya iri nggak ya? Sebetulnya nggak perlu ngiri, tapi malu aja. Nah, tadi saya garis bawahi dengan statement Bapak tadi, bahwasanya 104 triliun ini bisa dibilang kecil. Andai kata kasus bansos ini dibongkar kan gitu, Pak ya? Betul. Dibongkar dengan serius kan gitu, Pak ya? Masih termasuk kategori kecil, Pak ya? Enggak kecil, besar. Besar. Cuman kalah besar. Bisa jadi kalah besar.
Ya, tapi kalau kecil ini enggak, ini besar sekali. Nilainya sampai 100 triliun baru kali ini kan? Betul. Belum pernah ada. Dan disita di media kan ramai Pak, uangnya didorong. Barang buktinya kan uang sebanyak itu. Mungkin ya ditemukannya di rumahnya tersangka dalam bentuk tunai. Jadi dipapang. Tapi kalau di rekening kan enggak perlu dikeluarkan. Seharusnya enggak perlu Pak. Enggak perlu. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak. Sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin nanti habis ini kita bahas lagi Pak untuk kasus-kasus yang lagi update Pak. Terima kasih. Semoga masyarakat mendapatkan ilmu dari pembahasan ini dan kembali lagi anak muda harus peduli akan isu anti korupsi. Salam integritas anti korupsi.